Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Pak Zainal, ini kalau tadi Mas Ikrar mengatakan bahwa Golkar itu sudah menyimpang dari relnya di bidang musyawarah mufakat yang demokratis lah seperti itu. Ya, saya kira pengamatan beliau tidak salah karena bukan saja menyimpang atau keluar dari jati diri sebagai partai yang mengemban gotong royong demokrasi juga itu terjadi menurut kami atau menurut saya karena Golkar juga mengalami disorientasi. Disorientasi apa maksudnya? Artinya Golkar kan didirikan sebagai organisasi karya kekaryaan untuk yang berorientasi kebangsaan, kepentingan yang lebih besar. Sekarang Golkar ditarik ke bawah, didegradasi menjadi kepentingan kelompok tertentu. Sehingga, kelompok siapa maksudnya? Tentu saja yang berkuasa sekarang di Golkar. Itu terlihat jelas memang? Sangat jelas, sangat jelas. Sehingga Golkar menjadi instrumen kepentingan kelompok tertentu yang mengakibatkan kebijakan-kebijakannya tidak lagi mewakili aspirasi kebangsaan tadi. Aspirasi kebangsaan, artinya kalau kita bicara soal aspirasi kebangsaan dan ada kelompok tertentu, apakah di dalam internal Partai Golkar sendiri sebetulnya banyak aspirasi yang berbeda dengan kelompok tertentu yang disebutkan? Banyak, bukan banyak, perbedaan yang besar. Perbedaan yang besar dengan orientasi yang dibangun sekarang lebih banyak mengemuka adalah orientasi untuk kepentingan kelompok tertentu dan bersifat sesaat. Ini yang menimbulkan keresahan internal di Golkar. Cuma saya keresahan internal artinya ada beberapa orang selain Pak Zainal Bintang yang banyak. Kami kan tiap hari berdiskusi dengan teman-teman tentang adanya kegalauan, adanya ketimpangan itu, tapi mereka diancam oleh itu. Diancam seperti apa? Pemecatan. Momok pemecatan ini membuat teman-teman banyak yang agak keder, agak ragu karena terutama yang sudah menjadi anggota DPR. Mereka bilang kita sudah investasi begitu banyak, tiba-tiba dipecat hanya karena ngomong, maka dia menahan diri. Itu jadi artinya ada demokrasi yang terbungkam di situ. Ada berapa banyak yang seperti itu? Sebutlah 91 anggota DPR Golkar pusat yang terpilih sekarang kan. Tapi nggak semua begitu kan? Saya kira bukan tidak semua, artinya kalau menyangkut keresahan, menyangkut penyimpangan, saya kira sama lah kita ini. Bahwa kenapa partai kita dibawa kepada sebuah arah yang bertentangan dengan dasar-dasar yang sudah diletakkan. Itu untuk kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa kita. Itu. Ya, Pak Zainal, ini kan menarik sebetulnya kalau kita bicara banyak mereka yang dipecat. Bukankah ada semacam, saya nggak tahu persis bagaimana konstitusinya. Kalau dia menjadi kader partai politik, bukankah dia mestinya punya pandangan, punya ucapan yang harusnya juga merupakan turunan dari kebijakan partai politik? Itu betul. Tetapi sejauh kebijakan partai itu adalah aspirasi kolektif. Nah, kalau aspirasi kolektif tidak tertangani, tidak tertampung oleh kebijakan partai, pasti ada perlawanan. Contohnya misalnya, yang paling simpel, paling sederhana, tadi disinggung Bung Akra. Di antara dua kompetitor ini, salah satu calon wapres, katakan ini sebelum pilpres, pileg, adalah Yusuf Kalla. Yusuf Kalla itu kan kader Golkar, mantan ketua umum. Secara logika, mestinya kader Golkar itu mendukung kadernya supaya memiliki posisi tinggi di dalam pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan atau program-program Golkar yang ditujukan kepada orang banyak bisa direalisasi. Tapi kan lari meninggalkan kadernya sendiri, sehingga itu bertentangan dengan ikrar Pancabakti yang ada di Golkar, di mana pasal 4 mengatakan memelihara kesetekawanan. Itu yang yang paling sederhana. Iya. Ini menarik sebetulnya ya Mas Ikrar kalau kita melihat ini situasi yang pertama kali atau gimana menurut amatan Mas Jadi Ikrar? gini, kalau dalam pemilu presiden 2004 ya dan juga 2009 ya, itu kan memang ada calon presiden dari Partai Golkar. Ya. Waktu itu Wiranto 2004 dan kemudian Yusuf Kalla 2009. Ya. Itu jelas ya. Makanya itu tidak ada persoalan mengenai dukung-mendukung itu. Nah, begitu 2014 ini ya, itu kebetulan
yang didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Partai Golkar. Ya. Sementara Yusuf Kala yang menjadi cawapres itu yang harusnya juga menjadi calon yang didukung ya. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang dari Partai Golkar. Kalau menurut amatan Anda mestinya juga memang Partai Golkar mendukung Yusuf Kala pada saat Pilpres kemarin. Secara logika politik harusnya demikian. Kalau memang Golkar tidak ingin pecah ya, kalau memang Golkar itu benar-benar seiring sejalan ya antara ketua umum partai dan juga kemudian anak-anak muda yang menjadi anggota partai Golkar itu sendiri ya. Nah, saya ingin menyambung pernyataan Bang Zainal tadi ya. Ini kan persoalannya ya, politik ketakutan itu menjadi bagian dari kebijakan di Partai Golkar, atau kalau kita menggunakan istilah dalam ilmu politik stick and carrot ya. Jadi kalau yang bandel dipecut pakai tongkat ya. Kalau yang baik-baik dikasih wortel ya. Nah, ini kelihatannya sticknya itu lebih keras, khususnya karena kebetulan yang dipecat itu kan dua adalah calon anggota DPR terpilih ya. Walaupun yang satu enggak ya, kalau Pumpida itu enggak, tapi kan yang dua ini kan memang sudah terpilih. Nah, mungkin ini juga warning ya kepada calon-calon anggota DPR yang sudah terpilih itu, lo macem-macem, gue pecat juga. Nah, itu yang kemudian menimbulkan satu keresahan politik ya. Dan ini buat saya pertama kali dalam sejarah Partai Golkar. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan bahwa selama ini tidak pernah ada persoalan ya. Kalaupun ada perbedaan itu nothing to do dengan Pilpres ya, tapi lebih kepada bagaimana perbedaan antara anggota Partai Golkar dengan ketua umumnya ya. Jadi itu. Mas Ikrar dan Pak Zainal, kita akan sambung ini di segmen berikut.